Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala yasal habib. Yang kami hormati Bapak SPDN 1 Medek, Bapak Sumardi SPDN ABD, kepada ibu-ibu TKP Angkatan 9 yang akan melaksanakan diseminasi budaya positif IKP Angkatan 9 SPDN 1 Medek, kepada Bapak Ibu Guru undangan yang kami hormati. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul memenuhi undangan dari TKP Angkatan 9 SPDN 1 Medek dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan pendidikan dan tuntunan. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Hadirin, adapun susunan acara pada kesempatan ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang keempat penyampaian diseminasi budaya positif. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Tri Ernawanti SPD, yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wiluti SPD, yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Umi Seda SPD, yang keempat nanti akan disampaikan oleh Ibu Ina Eriza SPD. Dan penutup atau doa. Bapak Ibu sekalian, mari acara diseminasi budaya positif kita buka dengan Al-Quran. Mudah-mudahan acara ala hadinya Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, dalam pembukaan kita awalnya mudah-mudahan lancar. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Ernawanti SPD. Pada beliau waktu dipersilakan. Hadirin disilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya sambutan Bapak Kepala Sekolah. Pada beliau Bapak
Sumardi SPD. Koneksi Bluetooth dihentikan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan saya hormati Dewan Guru dan satu Nek yang menghormati dan juga Bapak Ibu ITB akan sembilan. Mari pada kesempatan ini kita berbicara bersyukur karena kita semua dipertemukan dalam keadaan Bapak Ibu yang saya hormati, saya bersyukur bahwa kita memiliki satu koneksi untuk guru-guru yang hebat, utamanya yang tergabung di dalam PBB Angkatan 9. Saya tahu ini merupakan proses yang panjang, melelahkan, memerlukan pengorbanan yang begitu berat, baik tenaga maupun pikiran, sehingga saya berharap sebagai kepala sekolah ibu-ibu ini tetap semangat supaya proses program pendidikan yang ada hubungannya dengan ITB ini bisa berjalan dengan baik. Saya juga berterima kasih pada ibu-ibu, walaupun selama ini ibu telah melakukan program calon guru besar ini, di balik kesibukan yang ada, ibu-ibu mesti menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ibu-ibu saya yakin dan ucapkan terima kasih. Itu merupakan kepada ibu ini. Sekarang ini kapan sudah sampai kepada diseminasi budaya positif. Harapan saya kepada ibu-ibu, utamanya PBB ini, setelah ibu mengembangkan budaya positif, yang nanti mungkin akan ada masukan dari ibu-ibu dari SMP 1 ini. Harapan saya, ini dikembangkan di sekolah. Bagaimanapun juga budaya positif ini sangat berguna bagi tujuan pengembangan SMP 1. Harapan saya pada ini ditolong yang ibu-ibu beroleh ini ditularkan, diterapkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak kita itu betul-betul berkembang sesuai dengan kompetensi yang masing-masing, dan budaya yang baik ini bisa mewarnai perjalanan SMP di 1. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Selamat ibu-ibu sudah sampai tahap program ini. Semoga ibu-ibu ITB program ini bisa sukses. Itu sambutan saya. Saya ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Pada selanjutnya penyampaian diseminasi budaya positif yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ernawati, yaitu tentang disiplin positif dan teori kontrol. Kepada beliau waktu dan waktu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, meskipun dengan kesibukan masing-masing, alhamdulillah semangat. Supaya kita membangkitkan semangat lagi, mari kita yel-yel mau berdiri ya. Siap. Pak Bandi, apa kabar Pak Bandi? Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak. Iya siap. Kalau nanti saya
bilang SMP Negeri 1 Gedek sesuai tadi ya Bu ya. Oke. SMP Negeri 1 Gedek, sekolah impian masa depan. Sekali lagi ya, biar lebih keras lagi dan semangat lagi. SMP Negeri 1 Gedek, sekolah impian masa depan. Teman-teman untuk kita semuanya bisa kembali duduk. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang banyak ya. Yang terhormat Bapak Sumardi selaku Kepala SMP Negeri 1 Gedek, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gedek beserta. Setelah adanya diseminasi ini, kita dapat menerapkan ke anak-anak tentang budaya positif ini. Oke, sebelum kita menginjak ke materi saya, ini ada pertanyaan pemantik. Saya tanya Pak Bani, kira-kira memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu kira-kira menurut panjenengan semuanya sangat perlu atau tidak? Bani? Memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Pak Wandi? Hukuman itu kan ada beberapa hal, tetapi kalau untuk mendisiplinkan itu hukuman yang bagaimana menurut kalian? Oke, pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Budaya positif akan membentuk karakter murid yang lebih baik. Setuju nih Bapak Ibu ya? Setuju ya, alhamdulillah. Selanjutnya materi yang kedua adalah disiplin positif. Bapak Ibu, demikian tadi materi penyampaian dari Ibu Widianawati SPD yang sangat mendalam tentang disiplin positif dan teori kontrol. Semoga kita semua bisa melaksanakan dan bisa menyebarkan pada anak-anak kita tentang profil pelajar Pancasila. Hadirin sekalian, adalah selanjutnya penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wilujeng, yaitu mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Pada beliau, waktu dan hati persilakan. Tidak apa-apa sambil ini ya Bapak Ibu dulu. Tidak usah tegang-tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan kami, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Tidak lupa saya haturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya atas perkenanan panjenengan semua mengikuti kegiatan kami, sudah meluangkan waktu panjenengan yang sudah berharga, yang paling berharga untuk mengikuti kegiatan kami ini. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Tri Ernawati. Yang pertama tadi, berikutnya adalah tentang motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Tri Erna tadi, pada pertanyaan pemantik, apakah benar hukuman bisa membuat anak-anak lebih disiplin? Dan juga apakah benar dengan penghargaan anak-anak bisa lebih
saya tidak ingin dikatakan menggurui, di sini saya hanya menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan pada program guru penggerak yang sudah kami lalui sampai hari ini. Yang pertama yaitu tentang motivasi. Apa yang dimaksud dengan motivasi, Bapak Ibu? Kira-kira motivasi itu nopo nggih? Dorongan, ya. Dorongan atau alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi setiap tindakan manusia itu ada motivasinya, baik tindakan yang baik ataupun tindakan yang tidak baik. Nah, motivasi itu ada yang berasal dari luar diri orang itu dan ada yang berasal dari dalam dirinya. Yang berasal dari luar yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, dalam kegiatan anak-anak di sekolah, motivasi ekstrinsik ini bisa dipengaruhi oleh orang lain, baik berupa ancaman, kemudian bisa juga karena tidak ingin merasa bersalah dan sebagainya, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian motivasi secara intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari kesadarannya sendiri, dirinya sendiri, karena ingin menjadi sesuatu atau menjadi harapan seperti yang diinginkannya. Berikutnya adalah tentang 3 motivasi manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau rasa sakit. Biasanya ini dilakukan oleh anak-anak di sekolah, di lingkungan kita, karena adanya peraturan-peraturan yang melarang mereka untuk berbuat yang menurut kita itu tidak seharusnya dilakukan. Jadi kedisiplinan mereka hanya dikarenakan mereka tidak mau mendapat hukuman. Jadi bisa dikatakan ini karena ancaman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kedisiplinannya ini karena adanya penghargaan. Bisa dicontohkan misalnya pada anak TK. Ketika mereka berbuat baik, mereka akan mendapatkan stempel bintang di tangannya, atau disediakan sama gurunya berupa kertas yang dipajang di dinding. Kemudian, oh hari ini si A berbuat baik, ditempelkan 1 bintang. Besoknya dia misalnya tidak menangis di sekolah, dapat 1 bintang. Nah, di situ berarti kedisiplinan anak itu karena adanya imbalan atau penghargaan. Kemudian untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga ini adalah motivasi dari dirinya sendiri, karena dia menyadari bahwa dirinya itu berharga. Dan mereka juga mempercayai nilai-nilai. Nilai-nilai itu akan bisa didapatkan dengan kekuatannya sendiri. Nah, jika dilihat dari 2 motivasi sebelumnya yaitu ekstrinsik dan intrinsik, maka bisa dimasukkan yang kategori pertama dan kedua adalah ekstrinsik, ekstrinsik karena ada dorongan dari luar. Kemudian untuk yang ketiga adalah masuk dalam motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, apa bedanya motivasi ekstrinsik dan intrinsik dalam hal pengaruh pada anak? Pada motivasi ekstrinsik, karena ada pengaruh dari orang lain, maka motivasi ini bisa mudah berubah atau tidak tahan lama. Ketika dia sudah tidak ada lagi penghargaan, maka motivasinya bisa berubah.
Misalnya pada anak TK tadi, ketika di TK kalau berbuat baik dikasih bintang. Ketika sudah SD tidak ada seperti itu. Oh nanti kan nggak dapat bintang. Ya sudah, nggak perlu berlaku seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian juga tentang hukuman. Ketika anak itu memasuki jenjang pendidikan berikutnya dan tidak sama peraturannya, maka dia sudah tidak memiliki motivasi yang sama dengan sebelumnya. Misalnya pada anak SMP, kalau di sini peraturannya adalah rambutnya harus pendek, 013. Sedangkan di SMA tidak berlaku seperti itu. Maka anak itu juga tidak akan melakukan lagi potong rambut 013 karena peraturannya tidak sama. Jadi motivasi untuk disiplinnya sudah berbeda. Nah, sedangkan untuk motivasi intrinsik, nah motivasi ini karena berasal dari dalam dirinya sendiri, maka ini cenderung tahan lama. Misalnya seorang anak yang ingin bisa diterima di PTN negeri, dia belajar, dia tahu untuk bisa masuk di PTN tertentu dia harus memiliki grade yang tinggi, nilai yang tinggi, maka dia harus belajar. Karena itu dia belajar, kemudian dia latihan soal, kemudian dia juga les di bimbingan belajar. Itu karena ada keinginannya sendiri. Nah, dengan kesadarannya itu, maka motivasi disiplin yang dilakukan ini akan lebih tahan lama karena berasal dari kesadaran sendiri. Tentu saja Bapak Ibu termasuk saya juga pernah mengalami hal yang sama. Ya, pengalaman juga. Pasti kita jika melihat lagi ke belakang, oh ternyata saya juga pernah melakukan motivasi ekstrinsik. Dan menurut saya memang lebih banyak motivasi itu karena ekstrinsik, ya karena adanya penghargaan atau karena takut dihukum. Kalau pengalaman saya dulu waktu SD sampai SMP, saya dulu itu memang untuk ada peringkat ya, kalau dulu itu ada peringkat. Saya memang selalu ranking 1, tapi motivasinya bukan dari dalam diri saya sendiri. Karena orang tua, iya betul. Karena saya dimotivasi oleh orang tua saya. Kalau mau ujian jam 3 sudah dibangunkan untuk belajar. Pulang sekolah, makan, langsung belajar lagi. Istirahat sebentar, belajar lagi. Jadi saya ini seperti dikejar-kejar gitu. Jadi motivasi saya bukan karena saya ingin, memang saya ingin bisa mempelajari semua materi, bukan. Tapi karena saya memang dikejar-kejar. Dan juga saya tidak ingin membuat orang tua saya malu. Jika peringkat saya turun, pasti ada rasa malu dari orang tua saya. Loh, kok peringkatnya turun? Saya lanjutkan, berikutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelumnya akan saya bagikan ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
belajar yang suaminya Baik Bapak Ibu, memang saya bagikan seperti itu biar Bapak Ibu bisa lebih memahami dari perbedaan apa saja hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di situ disebutkan bahwa hukuman merupakan identitas gagal. Sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi itu masih masuk dalam identitas sukses. Gagal dan sukses di sini adalah untuk anak. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian untuk konsekuensi, sesuatu saja harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi ada perbedaannya di sini. Hukuman juga membuat anak itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan untuk konsekuensi, anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang lebih pendek. Untuk restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dari situ ada perbedaan-perbedaan antara hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Nah, hukuman di sini lebih membuat anak itu tidak nyaman. Kemudian juga hukuman itu seringkali tidak logis atau tidak sesuai dengan kesalahan anak. Kemudian juga hukuman itu bersifat satu arah, biasanya hanya berasal dari guru. Tidak ada kesepakatan antara murid dengan guru. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu meskipun ada muridnya itu sudah tahu, tapi di sini masih ada masih ada hubungan. Gurunya menentukan, muridnya sudah tahu. Kalau hukuman tidak ada. Murid melakukan kesalahan, guru langsung menentukan hukumannya. Muridnya tidak tahu apa-apa. Kemudian juga hukuman lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat yang negatif dan juga berupa paksaan dan mendorong anak untuk menyalahkan dirinya sendiri. Nah, dari bacaan ini, kalau ini naik, dari bacaan ini bisa disimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Maksudnya ketika anak melakukan kesalahan, maka kita spontan untuk memberikan hukuman. Dan hukuman itu biasanya tidak relevan dengan apa yang telah dilakukan atau kesalahan anak. Misalnya, anak melakukan kesalahan dengan melompat pagar. Nah, kemudian hukumannya adalah lari, misalnya lari 10 kali. Nah, tidak ada relevansi antara melompat pagar dengan lari. Atau anak ketika melakukan kesalahan tidak mengerjakan PR, kemudian anak itu diberdirikan di depan kelas. Nah, ini tidak ada relevansinya antara mengerjakan PR
PR dengan berdiri. Nah, PR-nya pun tidak akan terselesaikan dengan anak itu hanya berdiri di depan kelas. Kemudian hukuman juga bersifat satu arah yang seperti saya katakan tadi, bahwa pihak guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Jadi tidak ada kesepakatan, kamu mau dihukum apa? Biasanya tidak seperti itu. Jadi langsung kita memberikan hukuman seperti yang kita inginkan. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Bisa berupa fisik, misalnya dipukul, dicubit, atau yang berupa psikis yang berupa kalimat atau kata-kata yang biasanya itu kasar. Misalnya mengatakan dia bodoh, kenapa kamu nakal sekali, kenapa kamu bandel. Nah, ya, di dalam ilmunya itu tidak boleh. Di dalam ilmunya itu tidak boleh. Nah, memang kita seringkali sebagai pendidik itu hilang yang berulang-ulang. Karena kita itu juga manusia biasa nih Bapak Ibu. Karena yang kita pegang ini bukan cuma satu anak. Jadi seringkali kita ini emosi kita ini cepat sekali naik. Dari satu anak ada masalah masih sabar. 2 mulai muncak. 3 langsung sudah di puncaknya. Iya, karena kita sudah mempelajari ilmunya, maka kita bisa berusaha untuk menerapkannya. Begitu. Oke Bapak Ibu, memang kadang kita merasa sangat sulit ya untuk menerapkan keilmuannya. Kita lebih mendahulukan pada sisi manusia kita. Padahal suatu perbuatan jika didasari dengan ilmu, maka perbuatan itu akan jauh lebih baik. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas antara murid dengan guru. Misalnya ketika kita membuat peraturan kelas. Jika kamu terlambat, kira-kira hukumannya apa? Misalnya harus mencatat menghafal surat pendek. Nah, itu mereka sudah tahu apa konsekuensi ketika mereka melakukan pelanggaran. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, namun murid sudah mengetahuinya. Nah, seperti peraturan sekolah, anak-anak sudah tahu konsekuensi ketika melakukan pelanggaran peraturan sekolah. Seperti yang dibuat ini ya, pelanggaran yang peraturan yang dibuat oleh BKD, Tatip. Nah, ini kan sudah ada poin-poinnya ketika melakukan pelanggaran ini, poinnya berapa? Ketika melakukan pelanggaran ini, poinnya berapa? Oh, konsekuensi, ya. Ada konsekuensi berupa poin kan yang dibalik. Oh, sekarang dibalik. Oh, begitu. Luar biasa. Poinnya diberikan pada anak yang positif. Nah, kemudian, ya betul sekali. Untuk restitusi, restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Nah, restitusi anak-anak itu bisa dibimbing untuk menyadari kesalahannya dan menemukan solusinya sendiri. Berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan pada pengantar tadi, bahwa apakah benar dengan memberikan penghargaan bisa meningkatkan prestasi murid? Apa benar seperti itu? Nah, memang seringkali
berpikir seperti itu. Ketika seseorang mendapatkan penghargaan itu pasti baik. Padahal menurut keilmuannya tidak seperti itu. Ya, saya percepat saja sih. Terima kasih. Belum kan? Nah, apa saja pengaruh buruk dari pemberian penghargaan? Dalam arti ini yang berlebihan atau tidak sesuai dengan konteksnya. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya, anak itu mengikuti perlombaan atau adanya kompetisi. Nah, ketika mereka melakukan itu menang, nah mereka mendapatkan penghargaan. Ini baik. Ya, ini baik. Tapi ketika kita melakukan penghargaan terus-menerus, akhirnya membuat anak itu kehilangan motivasi intrinsiknya, berubah menjadi motivasi ekstrinsik. Jadi motivasinya itu karena adanya penghargaan saja, sudah hilang motivasi dirinya. Berikutnya adalah penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, dengan adanya kompetisi kemudian mendapatkan penghargaan itu efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, ini juga bisa dicontohkan pada perankingan deh, pada perankingan. Ketika ada anak yang mendapatkan juara 1 dia senang, tapi bagaimana dengan anak-anak yang tidak mendapatkan ranking? Mereka akan berkecil hati, mereka akan mendapatkan sebutan yang kurang baik, dan mereka juga akan berhenti berusaha karena merasa karena ranking 29 atau 30, waduh, untuk menjadi rank 1 itu akan sangat sulit dan mereka akan berhenti berusaha. Berikutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Nah, seperti contoh tadi, ketika anak itu mendapat ranking 1, ya bisa merusak hubungan. Hubungannya ini apa nih? Ketika anak mendapatkan ranking 1, ya, kemudian pada berikutnya tidak mendapatkan ranking, orang tuanya bisa kecewa dan anak ini akan merasa bersalah sehingga timbul kerenggangan antara anak dengan orang tuanya, atau orang tuanya ini malah marah-marah. Gimana sih kamu ini peringkatnya kok turun? Akhirnya anaknya jadi takut, ya jadi takut, akhirnya menyendiri. Nah, bagaimana dengan anak yang tidak mendapatkan ranking? Dia akan membenci orang yang memberikan peringkat-peringkat itu. Kenapa sih kok pakai dikasih peringkat-peringkat? Akhirnya saya ini kan nggak dapat peringkat, malu. Harusnya mereka tidak memberikan peringkat seperti ini. Nah, seperti itu nih, dia sadar diri. Ya, jadi merusak hubungan antara murid dengan gurunya. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Biasanya seseorang yang melakukan kegiatan atau diminta untuk melakukan sesuatu, jika sebelumnya sudah diembel-embeli dengan penghargaan, maka pekerjaannya ini seringkali menjadi tidak tepat. Jadi karena ada di pikirannya itu penghargaan gitu ya. Jadi sering melakukan kesalahan. Berikutnya, menurunkan kualitas. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Jika terus diberikan penghargaan, maka kualitas dari pekerjaan seseorang itu bisa menjadi turun. Bisa kita contohkan pada diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Kalau kita dapat tunjangan terus gitu ya, tanpa melakukan perbaikan diri, maka kualitas kita menurun. Karena itu kita ini kan di sekolah
karena kita tidak mau kualitas kita menurun karena adanya penghargaan. Tepuk tangan untuk SMK Indonesia Limited. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bisa kita simpulkan bahwa guru seharusnya bisa menumbuhkan motivasi intrinsik kepada murid. Nah, kita berusaha untuk memberikan motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri. Jangan memancing dengan sesuatu penghargaan ataupun hukuman yang membuat mereka disiplin itu karena terpaksa atau karena mengharapkan imbalan. Dan kemudian dalam penyelesaian masalah diusahakan dengan menggunakan metode atau cara restitusi sehingga anak-anak itu bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penyampaian diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Sri Wildan cukup bagus dan mungkin bisa kita terapkan kepada anak-anak saat kita melaksanakan ada hukuman atau motivasi atau penghargaan ini, mana yang kita terapkan sehingga anak-anak bisa menunjukkan budaya positif untuk tetap semangat dalam belajarnya. Terima kasih kepada Bu Sri Wildan yang telah menyampaikan, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Zaidah SPD, yaitu mengenai posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia. Pada beliau dapat dipersilakan. Ini dapat kita wujudkan jika kita memahami dan melaksanakan beberapa teori inti yang ada pada budaya positif itu sendiri. Di antaranya teori-teori tadi adalah disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Demikian dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. SMP Negeri 1 kita segala impian depan. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang disampaikan oleh Ibu Umi Zaidah tentang posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia. Posisi yang keempat yang terakhir tadi, posisi manajer, mudah-mudahan bisa kita raih atau kita terapkan dalam pembelajaran setiap hari. Oke, selanjutnya pemateri yang terakhir, ini ada waktu 30 menit dulu ya. Jadi materi yang terakhir tentang diseminasi keyakinan budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pada Ibu Eliza Junia SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita lepaskan. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini nantinya arahnya adalah menuju pada sebuah peraturan, kesepakatan yang akan dibuat oleh guru, murid, itu akan menjadi suatu keyakinan kelas. Dan tentu saja orang tua pun dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini adalah gambaran segitiga restitusinya Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar bentuk segitiga, di mana segitiga pasti punya tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan untuk menstabilkan identitas. Terima kasih.
dari diseminasi disiplin positif hari ini dari kami tim CGP Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto. Saya undang kembali Ibu-Ibu CGP, Ibu Sri Wilujeng, Ibu Mizaida, Ibu Tri Ernawati, monggo. Sebelum mengakhiri saya kembalikan ke Pak Tomo. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ina Eliza yang pemateri terakhir dan memberikan yang kesimpulan. Tadi ada pertanyaan komatif, apakah hukuman perlu? Ternyata bla bla itu tidak akan terakhir, ya. Dan semoga ini nanti bisa kita terapkan sehingga perilaku atau tindakan budaya positif ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kegiatan kita menjadi pengajar atau pendidik di SMPN 1 gitu. Acara terakhir penutup doa yang akan dipimpin oleh Abah DRS Muhammad Subandi. Kepada beliau kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berhormat kepada SMPD Santri Bapak Ibu CGP yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya menjadi insan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin yang bisa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa 'aulatana wa talabitana wa ustadina wa azwajina wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa inna wa ahli syarri wa dhair. Rabbana dhalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas doa. Nantinya mudah-mudahan semua pelaksana kegiatan yaitu tim TGP Angkatan 9 ini nantinya bisa lancar sampai terakhir. Ya. Akhirnya saya selaku pembawa acara mulai awal hingga akhir banyak hilang kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 1 Gedek, sekolah impian masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, seperti yang sudah saya
kita buat untuk saling menghormati? Saling menghormati ini tidak harus tentang orang per orangan ya, tidak hanya dengan teman, tapi juga menghormati apa? Kepemilikan. Ada barang punya temanmu, kamu juga harus menghormati. Dengan cara apa? Kalau pinjam harus dikembalikan. Menghormati teman dan barang ya. Boleh seperti ini? Kemudian yang ketiga, dilarang berkelahi. Kalau berkelahi bisa masuknya kan enggak? Bisa ya? Kemudian ini ada yang beda yaitu datang sekolah tepat waktu. Yang ketiga adalah datang sekolah tepat waktu. Bisa langsung ditulis seperti ini atau mau menggunakan kalimat yang lain? Misalnya tentang nilai yang lain untuk datang sekolah tepat waktu. Kalau datang sekolah tepat waktu itu berarti apa? Disiplin. Nah, kalau disiplin itu tidak hanya tentang datang tepat waktu. Ini sepertinya sudah semua ya. Jadi ada 3 dari semua ide yang kalian berikan. Jika dirangkum menjadi 3 poin ini. Yang pertama menjaga kebersihan, kedua saling menghormati teman dan barang kepemilikan ya, termasuk barang-barang kelas ya. Dan kepemilikan barang. Dan yang ketiga adalah disiplin. Nah, dari 3 keyakinan kelas ini menjaga kebersihan. Jadi kalian itu harus yakin dengan menjaga kebersihan kita bisa apa? Bisa belajar dengan nyaman. Kemudian apa lagi? Kalau kelasnya bersih bagaimana? Apa? Selain belajarnya nyaman, kemudian kerasan ya berada di kelas, ya bisa belajar dengan serius. Kemudian yang kedua, saling menghormati teman dan kepemilikan barang. Nah di sini berarti keyakinannya adalah kalian yakin bahwa dengan menghormati teman dan kepemilikan barang maka akan timbul apa saja? Yang pertama tadi kemudian juga kasih sayang. Jadi kalian satu kelas itu harus saling menghormati. Yang dihormati itu tidak harus selalu manusia ya. Apapun yang ada di kelas ini, baik itu fasilitas kelas maupun kepemilikan barang dari teman-temannya juga harus dihormati. Ini punya siapa? Dan segera dikembalikan. Itu namanya menghormati kepemilikan